Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun Anda berada, kupanjatkan doaku kepada Allah agar kita diberi Allah kesehatan lahir dan batin, dimurahkan rezekinya yang berlimpah ruah hingga dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami, pada malam ini kita akan mengupas tentang pelajaran-pelajaran yang telah lalu, yang sudah dalam video belakangan kemarin kita ketahui jalan tol menemui Allah. Nah, ini adalah kelanjutan dalam pelajaran tadi, sehingga ada timbul satu pertanyaan dalam diri pribadi masing-masing. Apa untungnya mengenal diri pribadi? Baik, sebelum kita masuk kepada season apa untungnya mengenal diri pribadi, ya, dalam pelajaran pertama kita sudah ketahui siapa itu manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa untungnya, ya, apa manfaatnya? Ya, man arafana nafsah. Apa untungnya mengenal diri? Kan itu pertanyaannya. Nah, malam ini kita kupas bersama-sama. Mudah-mudahan dalam tausiah ini bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita lebih bertakwa kepada Allah, lebih khasyi'an, lebih takut lagi kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Dalam pelajaran-pelajaran yang kemarin, ya, kita sudah mengetahui apa itu manusia, ya. Contoh, manusia terdiri, ya. Ini yang pertanyaan yang mendasar. Manusia terdiri dari satu, jasmani. Apa itu? Jasmani. Nah, yang kedua, jiwa. Yang ketiga, roh atau rohani. Nah, kata lain jasmani adalah jasad, raga, ya. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, dalam pelajaran-pelajaran yang kemarin, dan juga banyak saudara-saudara kita yang mengupas masalah pengenalan diri, man arafa nafsah itu faqad arafa rabbah, ya, wa man arafa rabbah, ya, fasadat fil jasad, maka hancur leburlah diri manusia itu. Kan hanya sebatas itu, ya, pemahamannya. Nah, jika kita menelik lebih jauh, lebih dalam, yang mau kita kupas tuntas, ya, apakah Allah menciptakan manusia sebatas jasmani, atau sebatas jiwa saja, atau sebatas hanya rohani? Ini pertanyaannya. Yang mana kita tahu bahwasanya Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Itu yang pertama. Apa itu? Sempurna. Nah, ini landasan pertama, ya, bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk fi ahsani taqwim, yaitu surat At-Tin ayat 4. Nah, yang kedua, apa untungnya manusia itu diciptakan? Kan begitu. Dan juga apa untungnya bagi manusia tadi dia mengenal diri pribadi? Pertama, kalau manusia itu sudah mengenal diri pribadinya, ya, maka dia akan mengenal siapa musuh dan siapa lawan dan siapa teman. Itu yang pertama. Apa? Siapa musuhnya, ya, dan siapa
teman. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, disitulah salah satu keuntungan seseorang mengenal diri pribadinya. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, apabila manusia tadi sudah sampai kepada bentuk fi ahsani takwim, berarti bagaimana orang yang belum sampai ke sana makomnya sempurna. Nah, ini orang yang belum mengenal diri pribadinya, maka orang tersebut, diri pribadi tersebut tidak sampai kepada makom fi ahsani takwim, ya. Tidak sampai kepada makom fi ahsani takwim. Itu yang pertama. Jadi keuntungan orang yang mengenal diri pribadi, maka dia akan membawa diri pribadinya sampai kepada makom, kedudukan, level fi ahsani takwim. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, ya. Dalam hal ini ternyata ada rahasia, yang mana dalam rahasia itu Allah terangkan. Buka surat Yasin, ya. Dalam surat Yasin Allah menerangkan ayat 36. Perhatikan baik-baik. Ayat 36, inilah salah satu keuntungan orang yang mengenal diri. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim afala ta'lamun. Ya. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Itu yang pertama. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Subhanallazi khalaqal azwaja. Ternyata di dalam penciptaan alam semesta ini, Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Allah ciptakan ciptaan Allah itu berpasang-pasangan. Subhanallazi, ya. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu, ya, wa min anfusihim afala ta'lamun. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah satu rahasia yang akan kita bongkar. Ya, subhanallazi asra, subhanallazi khalaqal azwaja. Sesungguhnya maha suci Allah. Allah telah menciptakan manusia. Aduh, kalau kita tarik ke dalam manusia, ke dalam bab manusia. Subhanallazi khalaqal azwaja, surat Yasin, ya, coba buka dalam surat Yasin ayat 36. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah, maha suci Allah. Allah telah menciptakan, ya, kullaha mimma tumbitul ardh. Apa yang ada di bumi ini berpasang-pasangan. Nah, disinilah rahasianya. Wa fi anfusihim, dan juga pada dirimu. Ternyata di dalam jasmani, perhatikan, ada juga pasangan jasmani itu, ya, jasmani kasar manusia, maka Allah ciptakan juga jasmani halusnya. Nah, paham ya? Sudah? Nah, di dalam jiwa atau yang disebut nafs manusia, yang nampak, yang bisa dirasakan, ternyata Allah ciptakan juga nafs yang gaibnya atau jiwa gaibnya. Perhatikan. Nah, kedua, yang ketiga, di dalam roh manusia tadi ternyata Allah ciptakan juga roh gaibnya manusia. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, inilah rahasia yang kita bongkar malam ini. Apabila sahabat-sahabat tausiah Islami mengenal diri pribadimu, maka kau akan memperoleh keuntungan yang begitu sempurna. Karena apa? Allah menciptakan jasmanimu. Ada jasmanimu yang bisa kau lihat langsung di depan cermin, maka juga Allah menciptakan jasmanimu yang tidak dapat kau lihat. Kata lain, jasmani halus atau
jasmani gaib. Apa dasarnya? Surat Yasin ayat 36. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, itu salah satu bagi orang yang mau mengenal diri pribadinya, keuntungannya. Jadi kalau kita bahas, ternyata manusia, katakanlah si A, ya, terdiri dari jasmani, jiwa, rohani. Perhatikan, ternyata si A tadi itu memiliki juga jasmani gaib, rohani gaib, dan jiwa gaib. Inilah kata kuncinya tausiah malam ini. Sahabat-sahabat tausiah yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah, ya. Di dalam pengenalan diri, seseorang yang mengenal diri pribadinya, pasti kita sudah tahu dia akan mengenal siapa Rabbnya, siapa Allah, siapa Tuhannya. Pertanyaannya, apa untungnya? Kan itu. Nah, inilah keuntungan orang yang mengenal diri pribadi. Ternyata diri pribadi seseorang itu tidak hanya 3 lapis, tapi juga ada lapisan gaib. Sudah? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattini wazzaitun watturi sinina wa hadzal baladil amin. Kuciptakan buah tin dan buah zaitun. Ya. Tidak di timur dan tidak di barat. Watturi sinina wa hadzal baladil amin. Semoga bumi itu, negeri itu aman. Ya. Kemudian apa kata Allah lanjutan ayatnya? Ya. Summa radatnahu asfala safilin. Agar kamu jangan menjadi aspal, serendah-rendahnya manusia. Kenapa bisa rendah manusia itu? Karena dia tidak mengenal diri pribadinya. Itulah keuntungan orang yang mengenal diri pribadinya, sehingga dalam hidupnya dia tidak menjadi asfala safilin. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal, ternyata diri seseorang itu tidak hanya 1 lapis, tidak hanya 2 lapis, tidak hanya 3 lapis, ternyata berlapis-lapis. Ada jasmani gaib, ada jiwa gaibnya, ada rohani gaib. Dasarnya surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu ardu wa min anfusihim afala ta'lamun. Apakah kamu tidak perhatikan, tidak pelajari, tidak ketahui dan sebagainya. Kemudian setelah kita mengetahui jasmani, jiwa dan roh, ya. Jasmani itu bisa dibuka nanti dalam Al-Hijr 28, Al-Mu'minin 12. Kemudian jiwa itu di dalam Quran surat Yusuf ayat 7 sampai 8. Kemudian Quran surat Sajadah ayat 2 tentang roh. Kemudian apa tugas kita manusia? Nah, tugas manusia itu hanya 1. Quran surat Ali Imran ayat 114. Apa itu? Yaitu menerima risalah kerasulan, risalah kenabian atau rasul. Inilah salah satu keuntungan orang yang mengenal diri pribadinya, maka dia akan mendapatkan titah kerasulan di dalam diri seseorang itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, ternyata orang yang mengenal diri pribadinya, maka dia akan mendapatkan titah dari Allah memegang tampuk kerasulan atau kenabian dalam diri pribadi seseorang. Nah, yang kedua,
Man arafa nafsah, orang yang mengenal diri pribadinya, ya, sudah pasti Allah akan turunkan kepada diri pribadi itu ilmu pengetahuan, ya, yang orang lain tidak tahu. Ya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Apa keuntungannya? Keuntungan orang yang mengenal diri pribadinya, dia diberikan Allah ilmu. Ilmu apa? Laduni. Itu. Sahabat-sahabat tausiah Islami rahimakumullah, jika kau sungguh-sungguh mempelajari, ya, dalam pengenalan diri pribadimu, insya Allah, ya, titah kerasulan itu akan kau peroleh. Mudah-mudahan pada pelajaran kita malam ini, ya, mengupas faktor 1, apa itu? Mengenal diri pribadi manusia, ya. Yang kita bahas adalah keuntungannya. Banyak orang yang belajar mengenal diri tapi dia tidak membahas apa untungnya. Nah, malam inilah untungnya. Makanya jika seseorang itu fi ahsani taqwim, maka seseorang itu bisa mampu, apa itu? Memecah diri. Ini yang keempat, keuntungannya dia bisa memecah diri. Memecah diri pribadinya. Artinya si A tadi, ya, hari ini, waktu ini, detik ini ada di Sumatera, dan detik yang sama juga ada di Amerika. Nah, atau ada di Mekah. Subhanallah. Sahabat-sahabat tausiah Islami, ayo terus pelajarin tausiah Islami dalam pengenalan diri. Kita cukupkan di sini dulu. Mudah-mudahan mendoakan kamu sehat walafiat semuanya, dan jangan lupa subscribe, share, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang sungguh-sungguh ingin mengenal diri pribadinya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.